Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Anas Urbaningrum telah merampungkan masa hukuman penjara 8 tahun di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa tanggal 11 April tahun 2023. Anas adalah narapidana kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional Hambalang pada tahun 2010 sampai tahun 2012. Berdasarkan data yang dirangkum dari Pusat Data Republika, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK pada Februari tahun 2013. Penetapan tersebut dilalui melalui jalan panjang penyelidikan KPK dan merujuk pada hubungan internal Partai Demokrat sendiri. Beberapa bulan sebelumnya, Anas yang masih berkapasitas sebagai ketum Demokrat tidak mengakui keterlibatannya pada kasus korupsi. Rp1 saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas, kata Anas pada 2012. Saat itu, pria kelahiran Blitar 1969 itu kesal terus ditanya soal keterlibatannya dalam korupsi Hambalang. Namun, KPK berkata lain yang pada akhirnya menetapkannya sebagai tersangka dugaan gratifikasi proyek Hambalang. Usai ditetapkan tersangka, Anas mengaku masih bingung apakah masalah yang dihadapinya saat itu peristiwa hukum atau peristiwa politik. Namun, saat itu, Anas tetap menghargai proses hukum dan percaya Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum bukan kekuasaan. Nama Anas terseret usai kasus korupsi oleh mantan bendahara Partai Demokrat Nazarudin Trembus. KPK terlebih dahulu mencium dugaan suap Nazarudin dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Nazarudin ditetapkan tersangka sejak tanggal 4 Juni tahun 2011, namun melarikan diri hingga tertangkap di Cartagena, Kolombia pada tanggal 6 Agustus tahun 2011. Nazarudin terbukti bersalah menerima komisi 13% atau sejumlah Rp25 miliar yang baru diterima sejumlah Rp4,3 miliar. Dia kemudian menjalani sidang perdana pada tanggal 16 November tahun 2011. Dalam pembelaannya, Nazarudin menyebutkan keterlibatan Anas Urbaningrum dalam korupsi Wisma Atlet yang lain, yaitu Hambalang. Nazarudin menyatakan, Anas mengatur agar PT Adikarya menangi proyek pembangunan Wisma Atlet di Bogor, Jawa Barat itu. Menurut Nazarudin, keterlibatan Anas sebagai pengatur proyek Wisma Hambalang bernilai Rp1 triliun itu didasari oleh kebutuhan Anas untuk menyelenggarakan Kongres Partai Demokrat. Saat itu, dikatakan Anas membutuhkan sekitar Rp100 miliar agar dapat terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. KPK incar Anas. Pengakuan Nazarudin lalu menguatkan KPK untuk menyelidiki Anas. Lembaga antisura itu mendalami dugaan korupsi pada pembangunan Wisma Atlet Hambalang pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional P3SON-nya. Dalam penyelidikannya, KPK menemukan bukti-bukti bahwa Anas menerima hadiah atau gratifikasi sebesar Rp2,21 miliar dari PT Adikarya. Selain itu, Toyota Harrier seharga Rp670 juta juga diterimanya hingga gratifikasi lainnya. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Anas juga terbukti menerima suap sebesar Rp25,3 miliar dan $36.000 AS dari Permai Group. Sementara dari Nazarudin, hakim menyatakan Anas terbukti menerima Rp30 miliar dan $5,2 juta AS.
Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Anas divonis 8 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda 300 juta rupiah subsidiar kurungan selama 3 bulan. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan 15 tahun penjara karena salah satu dakwaan tidak terbukti. Tak terima dengan vonis 8 tahunnya, Anas kemudian ajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI dan menerima keringanan hukuman menjadi 7 tahun. Namun pada tingkat kasasi, hukuman terhadap Anas justru diperberat menjadi 14 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Anas kemudian mengajukan peninjauan kembali PK terkait kasusnya. Hasilnya, hukuman Anas disunat selama 6 tahun sehingga dia hanya dihukum 8 tahun penjara, kembali pada vonis awal Pengadilan Tipikor. Dalam putusan PK, Mahkamah Agung menilai ada kehilafan hakim dalam putusan kasasi terhadap Anas Urbaningrum, termasuk soal pertimbangan putusan serta penerapan pasal. Putusan PK pada 2020 juga merevisi soal pencabutan hak politik. Hukuman tambahan diperjelas bahwa hak politik Anas dicabut selama 5 tahun setelah menjalani pidana penjara. Pada April tahun 2023, Anas dinyatakan telah menyelesaikan masa hukuman 8 tahun tersebut. Anas bebas pada Selasa, tanggal 11 April tahun 2023, dan disambut oleh ratusan pendukungnya di depan Lapas Sukamiskin Bandung. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya, terima kasih.